Di awal tahun 2024 7,5 juta, di pertengahan tahun itu udah masuk ke angka 10 jutaan. Dan untuk saat ini, market value dari jersey ini adalah 15 juta. Halo guys, balik lagi sama gua. Hari ini adalah hari yang spesial banget karena gue mau nge-review jersey yang menurut gue itu adalah jersey terbaik sepanjang masa versi gua. Mungkin seperti yang kalian tahu, gua tuh kebanyakan koleksi jersey MU karena gue emang backgroundnya fans Manchester United. Nah, ngomongin jersey MU, gue tuh ada satu jersey yang menurut gua itu spesial banget. Dan kalau menurut gue pribadi, ini adalah jersey terbaik dari Manchester United dan jersey terbaik sepanjang masa menurut gua. Dan menurut gue, jersey terbaik itu jatuh ke jersey Manchester United di tahun 1998-1999. Seperti yang kalian bisa lihat sendiri, di belakang gue ini udah ada jersey-nya, dan ini gue pasangin nameset-nya David Beckham. Sebelum gue mau ngebahas jersey-nya, mungkin gue mau sharing sedikit tentang cerita di balik jersey-nya. Jadi, di tahun 98-99 itu adalah salah satu, bahkan musim terbaiknya Manchester United sepanjang masa. Karena di tahun itu, MU berhasil menjuarai treble winners, di mana mereka menangin FA Cup, Premier League, sama Champions League. Tapi di musim itu ada yang unik karena pas MU main di Premier League di Liga Inggris sama di Champions League di Liga Eropa, mereka menggunakan dua jersey yang berbeda. Untuk jersey yang kalian lihat di sini, ini adalah jersey yang dipakai pas main di Liga Inggris. Untuk main di Liga Eropa, dia pakai jersey yang berbeda. Biasa kolektor MU sebutnya jersey 1 star dan jersey 2 star. Untuk saat ini gue belum punya jersey yang versi Champions League karena gue tuh suka jersey lengan panjang, jadi gue kalau mau beli pun gue cari lengan panjang. Tapi jersey MU itu yang versi Champions League-nya yang tahun 99 juga, untuk yang lengan panjangnya sekarang harganya tuh mahal banget guys, di 25 juta ke atas. Dapat harga 20-25 juta aja tuh biasa orang bilangnya udah good deal, udah steal deal. Bahkan kemarin gue ngeliat di pameran jersey, itu harganya 37 juta. Jadi untuk sekarang gue belum punya jersey-nya, itu adalah salah satu jersey yang emang pengen gue incar juga nantinya. Tapi untuk saat ini, jersey yang gue punya adalah jersey yang versi Premier League-nya. Dan kalau gue jujur ngebandingin kedua desainnya, gue emang lebih suka sama jersey yang versi Premier League ya. Nanti gue jelasin kenapa. Dan sejak gue mulai ngoleksi jersey di tahun 2020, gue tuh sebenarnya udah ngincar banget jersey ini. Tapi harganya emang gak masuk akal buat gue waktu itu baru mulai ngoleksi jersey, baru mulai punya penghasilan. Jadi nih gue masukin ke wishlist. Tapi akhirnya gue bisa punya jersey impian gue dan sekarang gue bisa sharing ke kalian. Nah, kalau ngomongin harga, di tahun 2020 gue ingat banget harga jersey itu di harga 4 juta. Tapi seiring berjalan waktu, harganya tuh mulai naik. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, dari tahun 2020 sampai 2023, harganya tuh cukup stabil dari angka 4 juta sampai ke 6 juta lah. Kurang lebih segitu. Tapi turning point-nya itu menurut gue pribadi ya, itu sejak tahun 2022 akhir dan 2023 awal, itu tren blockcore di Indonesia tuh lagi naik banget. Gue ngeliat semua orang sekarang jadi suka pakai jersey bola, jadi mulai ngoleksi jersey original, which is bagus banget, tapi berimbas ke harga jersey vintage, terutama buat jersey-jersey yang punya nilai historis bersama klubnya. Dan salah satunya adalah jersey MU yang ini. Jadi seperti yang tadi gue bilang, market value-nya itu sebenarnya di angka 4-6 juta. Di 2024 awal, gue sempat main lagi ke jersey con gitu. Dan harganya itu gue udah ngeliat di angka 7,5 juta. Makin kesini, tren blocker makin naik, jersey vintage juga makin naik peminatnya. Dan stok jersey vintage itu kan nggak mungkin bertambah guys, karena kan jersey vintage itu adalah jersey yang diproduksi di tahun masing-masing jersey itu rilis kan. Jadi untuk jersey-jersey yang punya nilai historis, itu harganya semakin naik. Apalagi jersey MU yang kita tahu penggemarnya paling banyak di dunia, akhirnya ya gitulah harganya. Di awal tahun 2024 7,5 juta, di pertengahan tahun itu udah masuk ke angka 10 jutaan ke atas. Dan untuk saat ini, market value dari jersey ini adalah 15 juta sampai 20 juta. Kemarin gue juga ngeliat ada beberapa orang yang ngejual jersey di angka 20 juta. Kalau untuk gue pribadi, gue dapetin jersey ini di angka 9,5 juta. Sebenarnya kalau dibilang mahal, itu mahal banget. Cuman kalau kita lihat dari market value-nya, masih bisa dibilang gue dapetnya steal deal. Dan gue ngedapetin jersey ini juga masih di bulan November tahun lalu, jadi masih baru juga. Tapi menurut gue, keseruan dari ngoleksi jersey itu di situ. Ketika kita punya jersey impian yang harganya itu mahal banget, terus kita nabung bertahun-tahun, kita mikirin mau beli jersey-nya atau enggak, kita selalu berharap bisa punya jersey-nya, dan akhirnya lu bisa beli jersey-nya itu rasanya happy banget. Apalagi buat kita yang emang suka banget sepak bola dan punya hobi ngoleksi jersey-nya gitu kan. Jadi itu bener-bener menurut gue seru banget dan happy banget juga. Oke, sekarang gue langsung kasih lihat aja ke kalian jersey itu kayak gimana. Jadi ini jersey MU tahun 98-99. Gue yakin 1000%
Kalian pasti udah pernah ngeliat jersey ini, apalagi kalian yang suka sepak bola. Bahkan orang-orang yang nggak suka sepak bola pun gue yakin sering banget lah jersey ini. Karena jersey ini menurut gue emang salah satu jersey yang paling viral juga, yang sering orang pakai. Kita tahu fans MU itu banyak banget di seluruh dunia. Untuk jersey sendiri di tahun 99 itu MU pakai brand Umbro, dan sponsornya itu masih pakai Sharp. Kalian bisa lihat sendiri, ini jersey emang sebagus itu karena dia bener-bener vintage, klasik banget. Terus kalau jersey tahun 90-an, gue tuh suka banget karena kalau mereka pakai lengan panjang, biasanya tuh ada grafis yang sampai ke lengan bawahnya gitu. Kalau jersey modern zaman sekarang mungkin kayak Adidas ya, dia punya strip sampai ke bawah. Itu gue suka banget karena jersey-nya tuh nggak jadi kosong doang. Balik lagi ke jersey-nya, dia tuh pakai kerah yang ada warna putih, merah, sama hitamnya. Ini adalah warna Manchester United. Untuk di bagian size tag-nya, dia masih klasik banget, Umbro warna biru semua. Terus di sini ada tulisan size-nya, di sini gue pakai size L. Untuk kolektor jersey pasti udah tahu, di jersey ini itu penyakitnya adalah di kepala zippernya di sini. Jadi ini tuh ada zippernya. Nah, bagian kepalanya itu pasti udah hancur karena dia terbuat dari plastik, dan gue nggak tahu kenapa ini adalah masalah di seluruh dunia. Semua kolektor jersey MU yang ini rata-rata dia udah nggak punya kepala zippernya. Tapi gue masih nemuin beberapa kolektor di Indonesia khususnya tuh yang masih punya jersey ini dengan kepala zippernya. Cuma kalau kalian punya jersey ini masih ada kepala zippernya, itu harganya bisa lebih mahal lagi. Tapi kalau menurut gue pribadi ya nggak masalah karena dia juga nggak gitu kelihatan dan fungsinya pun masih sama, masih bisa dibuka zippernya juga kan. Untuk dari logonya dia pakai logo bordir kayak gini, menurut gue ini bagus banget. Dan untuk bagian apparel Umbro-nya ini dia kayak pakai bahan emboss felt gitu sih, dia agak timbul kayak gitu. By the way, ini adalah jersey yang replika atau stadium version. Setahu gua kalau yang jersey player isunya atau player versionnya itu Umbro-nya juga dijahit. Terus di logo Sharp-nya dia juga pakai bahan yang sama sih, dia kayak timbul gitu. Terus dia pakai bahan felt juga. Untuk bahan dari jersey sendiri, jujur ya gue bingung sih ini bahannya apa, karena dia emang bahannya lumayan tebel, tapi dia ada kayak grafis garis-garisnya gitu. Emang jujur kalau dipakai panas banget sih ini jersey, apalagi yang lengan panjang. Karena pada zaman dulu kan bahan dari jersey original tuh emang berat-berat gitu kan, bukan yang pakai teknologi zaman sekarang. Jadi emang kalau kita pakai jersey itu panas banget. Terus untuk di bagian lengannya dia pakai grafis logo Umbro-nya sendiri sampai ke bawah. Sekali lagi ini yang ngebuat gue lebih suka sama jersey yang versi Premier League dibanding sama yang Champions League. Karena kalau di versi Champions League itu dia polos sampai bawahnya merah doang. Tapi di versi Premier League dia ada grafis Umbro-nya. Balik lagi gue tuh suka jersey yang nggak terlalu kosong. Di bagian lengan bawahnya dia sebenarnya klasik lah ya. Dia cuman kayak gini, bahannya karet juga. Gue cukup suka jersey long sleeve dengan bagian karet di bawahnya karena ini bakal lebih nge-grip ke tangan kita. Terus ada desain garis juga. Ini menurut gue yang menambah kesan vintage-nya karena garisnya juga sampai lumayan ke bawah, hampir sampai ke lengan bawahnya. Untuk di bagian belakang sebenarnya polos aja. Tapi ada name setnya David Beckham. Kenapa gue pasangin David Beckham? Karena emang gue ngefans banget sama David Beckham. Menurut gue pribadi, Beckham tuh salah satu legend MU yang paling gue suka selain Cristiano Ronaldo. Terus Beckham juga adalah pemain paling ikonik yang pakai jersey ini. Kenapa? Karena dia suka naikin kerahnya. Menurut gue itu keren banget. Jadi itu adalah alasannya gue pasang name setnya David Beckham. Oke, mungkin gue langsung pengen try on aja jersey-nya supaya kalian bisa ngeliat looks dari jersey-nya itu kayak gimana dan supaya kalian ada gambarannya. Let's go! Oke, ini adalah looks dari jersey-nya pas gue udah pakai langsung. Seperti yang gue bilang, ini looks-nya emang klasik, vintage banget. Udah gitu, kalau lu fans Manchester United, lu pakai jersey ini bakal happy banget, bakal bangga banget lu bisa punya jersey-nya. Karena banyak banget cerita di balik jersey ini. Apalagi buat dapetin jersey-nya itu harus dengan jerih payah, dengan harganya yang luar biasa. Jadi ini adalah jersey terbaik sepanjang masa menurut gue pribadi, dan jersey terbaik dari Manchester United. Tapi gue yakin banget banyak orang yang walaupun bukan fans Manchester United itu suka juga sama jersey ini. Gue sering banget lihat banyak kolektor jersey bola original juga, yang dimana mereka tuh bukan fans Manchester United, tapi mereka koleksi jersey ini juga. Selain jersey ini bisa buat investasi dan dijual kembali, tapi menurut gue emang banyak banget orang yang suka juga sama jersey ini. Terus gue kasih lihat lagi kenapa gue suka sama jersey yang long sleeve, terus ada grafisnya. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Jadi kalau kita pakai jersey long sleeve itu grafisnya sampai bawah. Ini menurut gue bagus banget sih looks-nya. Apalagi kalau kalian pakai buat foto, ini dari angle samping, angle depan, angle belakang, dia juga bagus banget. Terus gue sukanya lagi bagian kerahnya itu kan lumayan keras ya. Jadi kalau kita naikin, dia bisa stay ke atas kayak gini. Tuh, ini kalau dipakai buat main bola atau lu foto, ini sih keren banget sih. Kalau dari belakang, name setnya David Beckham. Ini beneran sebagus itu menurut gue. Jadi buat kalian yang baru mulai ngoleksi jersey original, gue saranin kalian sering-sering di jersey MU yang vintage. Karena walaupun sekarang MU lagi terpuruk, lagi di peringkat 15, kemarin udah menang ya, ke peringkat 13, lagi seancur-ancurnya, harga jersey MU yang vintage itu masih mahal guys. Jadi kalau kalian mau investasi,
kalian belilah jersey MU yang vintage tahun 90-an atau 2000 awal sampai di zamannya Ronaldo terakhir 2008-2009 itu harga jersey-nya luar biasa guys. Mungkin kurang lebih kayak gitu review dari gue buat jersey MU tahun 99. Gue tuh suka banget bisa ceritain di balik jersey yang gue punya, yang gue koleksi, karena menurut gue ngoleksi jersey itu bukan hanya kita membeli barangnya, bukan hanya kita membeli jersey-nya, tapi kita punya ikatan emosional juga. Kita suka sama desainnya, kita suka sama klubnya, kita suka sama pemainnya. Menurut gue itu yang bikin ngoleksi jersey itu seru banget. Dan kalau kalian bisa lihat sendiri, ini masih banyak banget koleksi jersey gue di belakang, dan ini nggak cuma di sini aja. Dan kalau kalian pengen gue ceritain, gue review satu-satu jersey itu boleh banget. Kalian support dengan like, subscribe, di-share juga videonya, atau kalian bisa juga bunyiin loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan sama konten-konten terbaru dari gue. Mungkin segitu aja buat video hari ini. Thank you buat kalian yang udah dengerin sampai akhir. See you di next video.